Dulu aku sampai 3 bulan sih pernah. Lumayan ya Kak. Ya, lumayan. Itu kayak the lowest moment of my life menurutku. Selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, yang mana itu salah, sangatlah salah. Harusnya kita tuh bener-bener fokus ke yang apa yang kita kejar. Orang lain biarin aja udah sukses kemana-mana. Emang kita sesuai sama visi kita? Kita punya visi nggak? Visi kita mau kemana? Kita harus fokus ke visi kita, bukan visi orang lain. Tetap fokus dengan menggapai cita-cita kita. Jangan cuman karena satu kalimat mohon maaf Anda belum bisa mendapatkan di undangan ini, jadi kayak itu merusak segalanya. Jangan. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Senang banget nih bisa ketemu teman-teman gitu ya, walaupun secara virtual. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat di rumah gitu ya. Hari Minggu pagi udah sangat semangat banget untuk dengerin sharing dari kakak-kakak yang sudah sukses gitu ya. Dan di sesi pertama ini, oh iya aku belum kenalan nih. Jadi nama aku Deborah Putri, akrab dipanggil Debi. Aku sekarang ilmu komunikasi semester 8 di UGM, dan dulu aku juga nggak keterima SNMPTN, jadi aku juga ngerasain nih sedihnya gitu ya. Tapi untungnya teman-teman sekarang ini ada Studenesia yang mewadahi teman-teman gitu loh, move on dari kegagalan SNMPTN, nggak perlu sedih lagi gitu ya. Jadi akan ada sharing-sharing dari Dr. Zulhilmi Syarif, atau biar akrab kita panggil Kak Zulhilmi, udah hadir bersama kita di sini gitu ya, mau sharing-sharing, mau ngajak teman-teman move on gitu dari kegagalan, dari kesedihan SNMPTN gitu, karena banyak sekali jalan teman-teman menuju universitas gitu ya selain SNMPTN. Dan aku juga dapat kabar dari Indonesia kalau di sini ada juga yang masih kelas 1 dan kelas 2, itu luar biasa sekali semangatnya gitu. Kalau gitu langsung saja mungkin Kak Zulhilmi bisa sharing. Hai Kak Zulhilmi. Halo Kak Debi. Halo, apa kabar nih Kak? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Sekarang Debi? gimana, sehat juga. Lagi ada di rumah atau gimana nih Kak? Di rumah kebetulan. Oke, kalau gitu langsung aja nih Kak sharing ke teman-teman gimana caranya move on dari kegagalan SNMPTN. Dan Kak Zulhilmi ini alumnus UGM Fakultas Kedokteran ya Kak? Kita sama-sama UGM ya, aku baru tahu loh kalau moderatornya dari UGM juga. Tapi kita kayak beda jauh umurnya ya. Kak Debi ini semester berapa sekarang? Semester 8. Oh, udah mau lulus. Oh, 2018 apa 17 ya? 17. 17, ya. Masih dekat lah. Oke, kalau gitu Mantap. boleh Kak sharing-sharing, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin kalau yang malu bisa tulis di kolom chat, tapi kalau yang pengen ngobrol langsung sama Kak Zulhilmi juga boleh, nanti aku berikan waktu untuk sharing-sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Studenesia sudah mengundang saya untuk sharing pengalaman dulu saat tidak keterima SNMPTN undangan. Itu kayak udah lama banget sih pengalamannya. Tahu. Jadi pertama kenalin dulu kegiatan saya saat ini. Namaku Dr. Zulhilmi Syarif. Sekarang lagi internship semacam setelah lulus dokter tuh kita harus mengabdi selama setahun di negara Indonesia, ditempatkan di banyak rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Kebetulan saya ditempatkan di Bogor, di Puskesmas Ranca Bungur. Nah, tiap 3 bulan ganti tuh. Kemarin saya di Puskesmas Dramaga, sekarang di Puskesmas Ranca Bungur, besok 3 bulan ke depan di Rumah Sakit Angkatan Udara Atang Sanjaya Bogor. Lalu selain internship, saya juga lagi sering online chatting nih sama pasien-pasien di Halo Dokter. Mungkin ada yang tahu Halo Dokter itu kayak aplikasi mirip Halodoc juga. Intinya orang bisa konsultasi dengan dokter secara online chatting. Kalau mau nanya-nanya juga bisa boleh ke situ ya tentang penyakit-penyakit. Selain itu juga jadi social media manager dan webinar moderator di Future Doctor Indonesia. Future Doctor Indonesia itu semacam kayak bimbingan belajar kedokteran secara online platform gitu. Sebelumnya aku juga udah pernah kerja sebagai asisten penelitian di UGM juga, di Rumah Sakit Sarjito. Rumah Sakit Sarjito itu semacam rumah sakit
korelasiasi UGM, FK UGM di Departemen Kanker Anak. Lalu juga jadi moderator sering beberapa kali di Sinauyu. Sinauyu ini juga platform belajar kedokteran juga secara online. Dan Ruang Guru pernah ngajar juga jadi privat tutor anak SD nih, anak kelas 5 SD sama kelas 12 SMA kalau nggak salah dulu ya. Jadi Ruang Guru. Mungkin udah pada tahu lah ya si Belva. Kalau pendidikannya kemarin jadi profesi dokter, terus sarjana kedokteran, sama dulu pernah berkesempatan untuk exchange ke luar negeri 2 kali di Departemen Anak di Chulalongkorn University Bangkok, Thailand selama sebulan. Ini Dokter Pon namanya yang sebagai supervisorku, sama di Ceko di Praha di Departemen Bedah Syaraf. Ini supervisorku Dokter sama Dokter Martin Majowski. Ini 2 orang ini. Di sana cuma nonton doang sih, tapi nggak ikutan bedah. Dulu aku lulusan SMA 1 Negeri 1 Tangerang, dan memang aku berasal dari Tangerang. Sedikit dari aku orangnya sangat suka berorganisasi, sering ikut kegiatan volunteer maupun project, aktivitas, atau event, dan kebanyakan sih kepanitiaan lah ya. Kayak dan kepanitiaannya biasanya juga jadi divisi acara dan atau kreatif media atau dokumentasi gitu. Terus pengalaman SNMPTN. Nah, jadi dulu aku pengen banget masuk Unpad. Nggak tahu kenapa di otakku kayak Bandung tuh enak gitu, kayak pengennya kehidupan kuliah tuh dihabiskan di Bandung gitu. Terus di Bandung kan nggak ada ITB FK ya, jadi kepikirannya Unpad aja gitu. Dari SMA tuh udah nulis di cita-cita di dinding tuh kayak I will be the next Universitas Pajajaran medical student bla 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 gitu. Kayak udah sangat termimpi-mimpikan ke sana. Sampai ada dulu kan namanya kampus Goes to School ya. Masih ada nggak sih zaman sekarang? Kayak jadi kayak ada kakak kelas yang dari SMA aku yang udah pada lulus datang ke SMA lagi buat sharing pengalaman mereka selama semester 1 2 di kuliah. Terus ya aku kebutnya ke booth Unpad FK aja. Jadi kayak kepo-kepoin gimana sih Kak cara masuk sana, gimana sih Kak aku undangan bisa dapetnya ya bla 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 bla. Kebetulan kan aku dulu di SMA yang cukup favorit di Tangerang. Jadi banyak banget tuh sainganku yang pengen masuk ke sana. Dan aku juga kebetulan dulu rankingnya cuma ranking 5 apa ya? Ranking 5 di kelas. Gimana ya? Ada namanya ranking paralel. Ranking paralel itu dari semua kelas diakumulasiin tuh dari semua nilai rapotnya. Jadi kan misalnya aku ada 6 kelas ya IPA-nya. IPA 6 kelas dikali 30 jadi 6 kali 3 180 siswa lah ya kurang lebih 200 siswa. Nah, kebetulan aku cuma dapat ranking 35 dari 180 siswa tersebut. Kan masih banyak tuh di atasku ya. Tapi nggak semuanya kan pengen FK, ada yang pengen stay ITB, ada yang pengen UI teknik industri UI, ITB, tapi ya setengahnya mungkin pada mau FK kali ya, cuman mencar-mencar lah, ada yang ini juga FKTM, perminyakan, ada yang teknik mesin, segala macam. Nah, tapi pun di FK Unpad pun aku daftarnya tuh ya masih ada yang di atasku, kebetulan 2, 3, 4 orang gitulah. Jadi ya memang dari awal udah nggak yang ini banget sih, nggak yang optimis bakal dapet juga, karena kalau bicara secara realistis kan itu kan dihitungnya banyak banget kalkulasinya. Aku nggak tahu sih sistem sekarang gimana, tapi kalau aku dulu itu tuh dari setiap SMA nggak diambil salah satu doang, terus diambil juga pasti yang paling bagus nilainya, terus
tergantung sekolahnya juga. Misalnya ada sekolah yang dulu track record-nya bagus, berarti kemungkinan tahun depan untuk menerima mahasiswa dari sekolah tersebut juga akan ada atau malah lebih banyak. Tapi kalau ada beberapa kasus, misalnya yang kemarin dikasih undangan tapi nggak ngambil, itu kan ada yang namanya di blacklist ya. Nggak tahu sih sekarang masih ada apa enggak. Di blacklist itu maksudnya dalam artian tahun berikutnya mereka tidak ngambek tuh si universitasnya, nggak mau nerima lagi satu periode gitu. Gara-gara kakak kelasnya ada yang mengecewakan, nggak ngambil, udah dikasih jatah malah nggak ngambil. Terus ada juga yang kan tadi pokoknya banyak banget ininya faktor X-nya, faktor eksternal yang kita nggak bisa kendalikan. Selain dari tadi profil sekolahnya, ranking sekolahnya, jadi kuota per sekolahnya, lokasinya, kan juga berdasarkan regional ya. Misalnya kalau SMA aku dari Tangerang, yang lebih diutamakan pasti ke universitas yang ada di Banten. Atau SMA yang, sedangkan si Unpad ini pasti lebih banyak ngambil dari SMA yang ada di Bandung atau Jawa Barat sekitarnya, Garut atau Sumedang dan segala macam. Nah, itulah makanya banyak banget hal yang tidak bisa kita kendalikan, yang mana kalau itu tidak terwujud, ya bukan berarti itu sepenuhnya salah kita, hanya memang banyak faktor X yang tidak bisa kita kendalikan dan kita harus mencari cara lain untuk menggapai cita-cita tersebut. Gitu. Aku bosen ngomong sendirian, pengen tahu dong yang lain pada daftar di mana sih SNMPTN-nya? Boleh nggak, Kak? Boleh, ayo teman-teman. Boleh open mic atau mau tulis di kolom komen, boleh banget loh. Daftar di mana? Biar aku bisa kebayang nih ngomongnya sama yang kemana aja tuh. Aku udah mulai menulis. Aku SNMPTN FK Unpad juga kemarin. Hehehe. Halo Inesra dari Jakarta ya. Dari SMA mana Kak Inesra? Ines apa Ezra nih panggilannya nih? Halo, ada yang baru kelas 11. Nah, yang mau kelas 11 rencananya mau masuk mana gitu aja deh, yang belum daftar, yang belum UGMK insya Allah, tapi nggak bisa ikut SNMPTN. Oh iya, kemarin kan udah daftar ya yang Unpadnya ya, SNMPTN-nya ya, berarti ngejar UGM-nya dari jalur yang UTBK berarti sekarang ya? Masih belum mulai kan UTBK? Oh, SMA 8. Temenku banyak banget udah SMA 8. Kayak hampir semuanya masuk UI nggak sih? Tapi banyak juga kok yang di UGM udah 20 ke 30 gitu. Nggak sih, 20. Kurang lah, 20 kurang. Semangat Ines. Pasti bisa, insya Allah. Yang lain mungkin selain Ines. Ada yang jawab di Slido nih. Habis ditolak SNMPTN, Kak. Dan pas banget lagi ngejar mandiri UGM. Hehehe. Oh iya. Jadi kebetulan memang sama ya. Sama pengen UGM juga ya rata-rata ya. Ada yang nanya di UGM FK Kota berapa Kak? Beda-beda tergantung jalurnya. Kalau undangan tuh kalau nggak salah 180-an kalau nggak salah ya. Terus kalau mandiri berarti 30%-nya berapa tuh? Lupa. Oh enggak. Mandiri 10%, UTBK 40 ya, SNMPTN 50. Gimana sih lupa? 30-20 ya, 30 TBK. Lupa, pokoknya intinya banyak lah ininya. Kuotanya sebenarnya banyak, cuman ya saingannya juga banyak. yang lain seru nih udah on cam. Oh, serunya tadi udah jawab ya. Yang lain. Oke, lanjut dulu deh ya kalau gitu sambil jalan. Yang mau chat di Slido juga aku baca kok. Tadi baru satu orang yang bilang. Selanjutnya aku mau cerita nih, udah ketolak nih kan, kayak tapi nggak yang, aku emang udah nggak yang ini banget sih, nggak yang kaget kayak oh iya emang expected sih, emang ya emang bukan jalannya, emang masih dan nggak yang kayak sampai aduh nggak bisa kuliah deh ini, nggak masih bisa, karena aku tahu masih banyak jalan cara-cara yang lain untuk daftar kuliah. Nggak cuman dari undangan saja, walaupun memang kuotanya lebih banyak ya, cuman ya bismillah bisa lah.
Habis itu gimana? Nah, pertama aku ikutan SBMPTN. Dulu sebelum ada UTBK namanya SBMPTN. Jadi dia itu mirip UTBK. Jadi semua orang daftar buat terus nentuin 3 pilihan. Misalnya aku jadi ikut tesnya tuh macam-macam. Tesnya tuh ada dari TPA, kayak psikotes gitu yang jika analogi terus hitung-hitungan dasar, terus ya kayak tes psikotes gitulah ya. Ada yang habis itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika dasar, itu yang dasar. Nanti ada lagi itu kan sesi pertama. Sesi kedua nanti tergantung jurusannya. Misalnya jurusan Saintek, nanti ada soal matematika, IPA, matematika, fisika, kimia, biologi. Sedangkan kalau yang jalur IPS itu ada geografi, sejarah, ekonomi, ya itu kalau nggak salah. Buat ininya buat perjurusannya itu di sesi kedua. Nah itu selama seharian tuh kita tes. Nanti hasil nilainya itu bakal akumulasiin terus nggak ngerti ya, di plotting mungkin ya sama panitianya. Jadi nanti sesuai pilihan kita masing-masing. Jadi kalau kita nilai cukup, nanti ya bisa insya Allah keterima. Untuk di salah satu pilihan sebelumnya, di pilihan satu nggak keterima, nanti ditaruh di pilihan 2, ternyata masih ke lempar lagi tuh, ditaruh ke pilihan 3, nggak kelempar lagi tuh, ya berarti nggak keterima gitu. Kebetulan aku dulu masih nulis SBMPTN tuh pilihan pertama tuh masih FK4 karena masih pengen banget ke FK4 dan dan Unpad itu dia nggak nerima mandiri, dia cuma SNMPTN sama SBMPTN aja, atau sekarang UTBK ya udah berubah. Kalau nggak salah UTBK tuh cuman TPA doang nggak sih, nggak pakai yang IPA fisika kimia gitu, apa gimana sih? Kak Debbie tahu nggak Kak? Aku nggak tahu juga nih kalau aku, tapi kayaknya iya deh, ke update informasinya kayaknya kayak gitu. Kalau Kak Debbie dulu masih SBMPTN apa gimana? Masih SBMPTN. Oh masih, berarti mungkin yang terakhir kali ya Kak ya, soalnya mungkin ya. soalnya setahuku namanya sekarang udah bukan itu lagi, jadi UTBK gitu. Ya udah gitu ceritanya ya teman-teman. Jadi daftar 3 pilihan, terus aku yang pertama pilihannya FK Unpad, yang kedua tuh FK Undip, yang ketiga tuh FK Unan, Universitas Andalas di Padang, karena orang tua aku orang Padang, disuruhnya nanti pulang kampung aja. Tapi terus abis itu kebetulan aku masih insecure tuh, aduh gimana ya kalau nggak dapet ya, aduh takut nih nggak dapet gitu. Ya udahlah, jadi aku karena orang tua aku pengen banget anaknya kedokteran, dan kebetulan di keluarga emang nggak ada yang dokter sebelumnya, jadi kayak kalau di dalam dunia kedokteran sih namanya magel, karena kalau yang orang tuanya dokter tuh kayak Hogwarts gitu, jadi ada yang rata-rata sih orang tuanya juga dokter, tapi kalau yang emang benar-benar nggak ada namanya magel gitu. Terus nanti aku daftarnya jadi mendaftarkan diri di banyak ujian mandiri. Kebetulan kan setiap universitas punya jadwalnya masing-masing. Kecuali UI sama UGM biasanya tuh barengan, jadi harus milih salah satu. Biasanya nggak mau mereka saingan tuh, SIMAK UI sama UGM. Ya udah aku karena mereka barengan, aku milihnya SIMAK UI aja karena pikirannya lebih dekat dari rumah. Tangerang ke Depok kan deket. Dan habis itu ternyata soalnya susah banget. Soal lebih susah dari SBMPTN-nya. Tapi ya udah, sambil nunggu pengumumannya, aku ikut yang lain juga. Salah satunya ikut ini UGM jalur internasional. Karena yang UM-nya itu tidak barengan sama SIMAK UI, jadi kan aku nggak bisa ikut tuh yang ujian mandirinya. Jadinya coba jalur yang lain dari UGM, itu ada jalur internasional. Jadi dia kayak jalur mandiri, cuman kuotanya khusus buat anak FK yang jalur internasional. Jadi ntar sebenarnya ini dibuka buat semua, berarti dari semua luar negeri pun juga pada terbuka ya. Tapi siapa sih orang luar negeri yang mau kuliah di Indo, kecuali orang Malaysia. Banyak tuh orang Malaysia yang daftar di Indo. Kebetulan tiap tahun selalu ada anak Malaysianya. Nah nanti
ke kuotanya tuh cuman kalau nggak salah sekitar 70-an sampai 100-an lah ya, beda-beda. Jadi yang nentuin kuotanya bukan dari kuota, tapi apakah calon mahasiswanya tuh sampai ke standar UKM, apa namanya, standar minimal nilainya. Jadi kalau emang yang nilai bagusnya banyak, ya keterimanya banyak gitu. Tapi kalau emang yang lolos nilainya dikit, ya semakin sedikit juga orang yang keterimanya. Jadi mereka sesuai KKM. KKM, kok UKM sih? KKM standar nilainya. Yang membedakan internasional sama UM itu selain karena bilingual bahasa Inggris, tapi biayanya juga cukup beda. Ya, habis itu aku juga daftar UM Undip. Kebetulan UM Undip tuh buka cabang di Jakarta juga, jadi nggak usah jauh-jauh ke Semarang. Waktu itu ngerjain tesnya di Jakarta. Ini lebih gampang nih padahal soalnya nih, tapi nggak terima. Keterimanya di situ kan aku kan cuma mau FK ya, tapi di situ nggak bisa pilih salah satu doang, harus pilih banyak. Ya udah aku asal aja tulis teknik elektro gitu, tapi malah aku terima di teknik elektro. Terus cobain juga tuh jauh-jauh ke Surabaya, ke Unair. Jadi kalau Unair ujian mandiri itu bukanya cuma di Surabaya, tapi nggak tahu ya kalau pandemi sekarang gimana ya kebijakannya ya. Kalau dulu sih aku bela-belain tuh sampai ke Surabaya sama mama, bareng berdua ke sana buat ujian doang. Dan itu tuh waktunya tuh berdekatan sama Unbrau. Jadi kalau nggak salah beda sehari apa 2 hari. Jadi emang explore Jawa Timur at the same time. Jadi langsung habis dari Unair pindah ke Malang, naik travel apa ya, deket kok cuman 3 jam apa 4 jam gitu, apa 2 jam. Terus di Unbrau juga tes. Ini juga tesnya lebih gampang daripada SIMAK UI, tapi nggak keterima juga. Dua-duanya nggak keterima. UI apalagi juga nggak keterima. Pokoknya urutannya kesusahannya tuh yang pertama UI, SBMPTN, terus mana lagi ya? Ini berempat sama lah, mirip-mirip lah ke tingkat kesusahannya. Terus ya udah, baru pas setelah selesai masuk UB itu H-1 malah ya kalau nggak salah, mau tesnya besok, pengumuman tuh keterima di UGM yang internasionalnya. Langsung kayak wow, alhamdulillah nih gitu. Terus ya udah, jadi senang banget sih alhamdulillahnya, karena nggak expected. Intinya what lesson I learned from this adalah you have to enroll in many opportunities. Jadi semakin banyak kita mengikuti beberapa peluang, makin besar peluangnya itu untuk muncul. Jadi kalau kita cuma mengikuti satu doang dan itu it won't work out dan itu tidak berhasil, ya maybe we have to enlarge our experience. Jadi mungkin kita harus lebih memperbesar peluangnya. Jadi nggak cuma 1/1, tapi jadi 1/6, 6/6. Pokoknya dibanyakin. Jadi insya Allah pasti ada yang nyantol tuh. Sama kayak nge-guide cewek. Kalau cuma deketin satu cewek doang, dia pasti kemungkinan ditolaknya tinggi tuh. Tapi kalau kita jadi nggak bener ya ngajarinnya. Nah, ini namanya ini sama kayak apply kerjaan. Nah, sama kayak apply kerjaan. Kalau kita masukin CV di banyak perusahaan, pasti ada tuh salah satu yang nyangkut gitu. Tapi kalau kita cuman aja masukin CV satu itu aja, belum tentu dia nerima kita gitu. Jadi kita harus memperbanyak opportunity-nya. Dan kegagalan itu adalah salah satu tahap pembelajaran. Jadi nggak mungkin semua orang yang sukses tuh langsung berhasil. Ada aja yang beda-beda ininya, takarannya. Ada yang memang dia langsung berhasil. Tapi bukan berarti dia bakal mulus terus tuh. Ada kalanya dia bakal down. Dan kita nggak bakal tahu downnya tuh kapan. Bisa aja downnya pas sekarang SNMPTN. Bisa aja downnya pas di SBMPTN. Bisa aja downnya
pas udah masuk kuliah pun juga bisa down. Kak Dini pasti ngerasain, ada banyak banget hal yang bikin dunia perkuliahan tuh ada ups and downs-nya. Bisa dari masalah skripsi atau masalah nilai remedial atau masalah time management, nggak bisa bagi waktu, terus pun kalau kata orang-orang zaman sekarang tuh namanya quarter life crisis, di mana kita udah lulus terus kayak bingung mau ngapain gitu, kayak mau kerja di mana, mau mulai dari mana, start from zero. Ya gue udah sarjana nih, tapi kayak ya udah gitu, terus gimana, orang kompetitornya masih banyak, dan ya intinya bukan berarti semua orang bakal mulus, dan bukan berarti kegagalan sekarang adalah segalanya. Jadi nanti kalau kita udah bangkit, gimana ya? Jadi waktu dia udah selesai nih, pasti ada ups and downs-nya. Jadi kalau kita udah pernah down di awal, insya Allah nanti kedepannya bakal mulus gitu. Beda halnya dengan yang udah mulus di awal. Misalnya teman-temannya ada yang udah keterima tuh, tapi bukannya doain yang jelek-jelek ya, cuman pasti orang punya proporsinya masing-masing, orang punya struggle-nya masing-masing. Bisa jadi masalah dia bukan masalah achievements atau pendidikan, bisa jadi masalah dia emang punya masalah di keluarganya, bisa jadi dia emang family-nya tidak kurang ini, bisa jadi dia strugglingnya masalah percintaan, misalnya. Jadi dia kayak jomblo kronis, tapi dia lulus mulu, tapi dia jomblo kronis, kan juga agak sedih ya ngeliatnya ya. Bisa jadi masalah finansial, orang tuanya kurang bermampu, lagi pandemi jadi krisis. Kayak semua orang punya masalahnya masing-masing. Jadi kalau dikata fail itu adalah sekiranya it's an attempt in learning. Jadi kita bisa tahu, bisa mengevaluasi diri sendiri. Oh, kemarin aku gagal di SNMPTN, berarti aku harus mempersiapkan diri lebih baik. Oh, aku kurangnya ternyata aku selama ini pas SMA main-main nih, nilai rapotnya masih kurang belajarnya, masih banyak nonton Netflix-nya, masih banyak main PUBG-nya, main Mobile Legends-nya, masih banyak main TikTok-nya, masih banyak, pokoknya masih malas-malasan di rumah. Berarti itu adalah mungkin semacam teguran untuk kita bisa mengimprove, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas diri dengan belajar lebih giat untuk mempersiapkan ke ujian berikutnya. Gitu. Nah, ini juga ada iceberg-nya ya, yang bikin Titanic tenggelam nih. Jadi, apa yang kita lihat itu orang lain tuh public failure. Jadi kayak yang kelihatan doang, tapi sebenarnya orang-orang tuh punya private failure masing-masing gitu. Yang kita nggak tahu failure-nya apa aja, kegagalan yang udah dihadapinya selama kehidupan tuh apa aja. Jadi nggak semua orang bisa tahu itu, dan the more you can do it, the more you can achieve gitu. Terus kemarin yang ketolak ngerasain ini nggak, stage of grief. Jadi ada dari psikologi gitu ya, 5 stage of grief. Mungkin udah ada yang pernah dengar. Pertama, denial. Jadi orangnya tuh kayak, masa sih gue nggak keterima? Nggak, ini nggak mungkin, pasti ini si panitianya salah tulis. Pasti gue sebenarnya keterima, cuman ini typo aja gitu. Pasti nama gue nyangkut, nggak tahu, nggak masuk ke sistem. Ini pasti ngaco ini, gue nggak terima gitu, denial. Terus marah-marah dia tuh, kenapa sih si panitianya nggak milih gue, padahal kan gue lebih bagus dari si dia gitu. Kenapa sih nggak, universitasnya nggak milih gue, padahal kan gue udah gini-gini gitu. Terus bargaining, kayak bargaining tuh kayak meminta mohon-mohon gitu, kayak aduh gimana caranya ya biar gue keterima ya, aduh gue harus hubungin siapa ya, aduh gue ke kepala sekolah apa ya, nanyain Pak gimana cara biar saya keterima gitu, kayak memohon-mohon untuk bisa, mungkin malah ke email ke universitasnya gitu, halo saya yang terdaftar SNMPTN undangan, kok saya nggak keterima ya gitu.
Habis itu udah nggak dibales tuh sama universitasnya. Ya udah dia malah depression. Ada beberapa orang yang langsung ngedown, langsung kayak ngerasa worthless, ngerasa kayak aduh gue nggak layak, gue nggak, langsung insecure, langsung tidak ngerasa menghargai dirinya, terus langsung ngerasa traumatik, langsung jadi kayak udah nggak mau daftar apa-apa lagi, udah paling nggak terima lagi, langsung negative thinking, langsung pesimis gitu. Terus langsung nggak makan, nggak apa, langsung deactivate IG-nya, langsung menyendiri gitu. Sampai akhirnya kalau ini udah berlalu, dia bisa ke fase acceptance. Acceptance ini adalah yang kita lakukan sekarang nih, moving on, exploring options, mencari pilihan yang lain, mencari opportunity yang lain, dan siap untuk mengambil pengalaman yang baru, new plans, kegiatan yang baru, moving on. Jadi kayak ya udah yang udah, ya udah kita fokus ke yang kedepannya. Nggak usah terjebak dengan kegalauan. Nggak apa-apa, galau itu nggak apa-apa. Sehari, 2 hari gitu, sedih, nangis, cerita ke teman. Masa gue nggak keterima gitu. It's okay for a while, but not forever. Jadi jangan sampai udah sebulan tuh masih kayak mikirin itu aja. Bukannya fokus ke yang kedepannya. Karena kan masih ada jalan lain. Seperti judulnya ya, banyak jalan ke Roma, jadi banyak jalan ke Maba. Masih memang banyak jalan banget, nggak cuma SNMPTN doang. Jadi kita memang kalau aku sih dulu nganggapnya SNMPTN itu semacam lotre ya, kayak undangan tuh kayak hoki-hokian, tergantung hoki-hoki dari doa orang tua, dari dan itu memang sudah takdir gitu, yang nggak bisa kita ubah. Ya udah, jadi kita mencoba takdir yang lain, berusaha untuk lewat jalur yang lain. Karena memang masih banyak jalurnya. Jangan patah semangat hanya dari salah satu pengumuman saja. Karena masih banyak pengumuman yang lain yang menyakitkan. Nggak apa-apa, the more kita gagal, the more kita lebih kuat kita dalam menghadapi kegagalan yang lainnya. Karena dalam kehidupan tuh, kegagalan tuh nggak cuma SNMPTN undangan aja. Banyak banget ke depannya, misalnya yang tadi di dunia perkuliahan pun sendiri ada struggle-nya sendiri, ada tantangannya sendiri, dan nggak setiap saat kita pasti bakal lulus. Ada saatnya kita bakal gagal lagi, dan kalau kita udah gagal yang kedua, 3, 4 kalinya, itu tuh nggak bakal yang sampai kayak sesakit yang pertama. Sama halnya kayak kita udah sering gimana ya, ada yang misalnya dicubit pertama kali tuh kayak sakit banget, tapi dicubit berikutnya kayak udah kebal gitu loh, udah kuat orangnya. Sama kayak latihan nge-gym, kayak yang hari pertama tuh kayak badannya langsung kayak sakit banget abis latihan, tapi besok-besoknya udah dibawa latihan lagi tuh udah nggak yang sesakit yang pertama gitu. Pokoknya semakin sering semakin kuat. Ini kayaknya nggak usah ya. Sama ikigai ini juga mungkin butuh diketahui dalam memilih jurusan. Mungkin akan lebih dibahas di sesi berikutnya ya, yang sama Kak Hana itu ya, tips menentukan jurusan perkuliahan. Mungkin Kak Hana mungkin lebih jago dalam menyampaikannya. Yang aku pengen samain sih intinya, do what we love, do what we have to find what we are good at. We have to know what the world needs, and is it can be paid for us or not. Jadi keempat ini yang bikin hidup kita itu nanti ke depannya bakal lebih long and happy life. Ikigai kalau dari bahasa Jepang. Jadi kalau kita misalnya kita kerjanya tuh kita nggak suka kerjaannya, tapi itu bisa kita digaji tapi kita stres, jadi itu kurang happy life-nya tuh kurang. Jadi sama dengan kuliahan, kita kuliah nggak digaji ya,
Uh, intinya, tapi kan sebelum kita kerja kita harus kuliah dulu. Jadi dalam menentukan jurusan kuliah pun juga harus sesuai. Kita kebayang tuh mencari dari awal tuh kita kebayang mau kerja di mana, dan dalam menggapai pekerjaan tersebut kita harus sarjana apa gitu yang sesuai. Sarjana apa tuh ada di mana, universitas mana gitu, jurusan apa. Nah dalam mencari pekerjaan itu juga yang ini harus ada semuanya ini untuk misalnya kita udah suka nih, aku suka banget sama public speaking kayak Kak Debbie. Nah, tapi aku nggak good at it. Nah, ya udah berarti kita harus praktis biar good at, harus sering latihan biar good at it, biar jago. Terus ya gitu deh. Buat yang kemarin stres abis nggak keterima, ya ini bisa beberapa alternatif selama pandemi juga, olahraga, pijitin sama orang tuanya, main lihat receh yang receh-receh, meditasi. Kak Debbie ke-mute nggak bisa kedengeran, Kak? Ya, aku nggak ngomong, aku ngomong sama diriku sendiri. Oh iya, meditasi, practice based meditation, ini bagus ya untuk menghilang. Kalau kata orang zaman sekarang tuh yoga atau mindfulness itu untuk orang-orang yang gampang stres dan gampang cemas. Main peliharaan juga kalau mau, dengerin musik Spotify premium gratis tanpa iklan, dan baca buku dan segala macam. Yang terakhir, the one who falls and gets up with stronger than the one who never tried. Intinya nggak apa-apa gagal sekarang, dan seperti aku bilang tadi, sekali gagal, kalau udah gagal berkali-kali itu udah kebal. Jadi oh gue nggak dapet, dia bakal kayak oh ya udah gue nggak dapet gitu. Kalau yang pertama kali kayak gue nggak dapet, ini nggak mungkin, men. Tapi kalau yang udah berkali-kali itu kayak oh elah ya udahlah, coba lagi, santuy gitu. Jadi lebih santuy orangnya kalau udah berkali-kali nggak dapet. Nah nggak apa-apa, dan itu lebih kuat orangnya, dan lebih mentalnya stabil, dan lebih gampang buat dia untuk fokus ke yang kedepannya. Oh gue nggak dapet, ya udah gue coba lagi deh yang ini dengan lebih serius dan dengan lebih meningkatkan kualitas diri gitu. Jangan sampai kita takut buat mencoba. Do not fear failure, but rather fear not trying. Jangan takut mencoba, karena kalau kata quotes seniorku, lebih menyesal untuk tidak melakukan sesuatu daripada sudah melakukan sesuatu tersebut. Jadi pasti kalau kita nggak daftar atau nggak nyobain, mesti takut, nggak ikutan, itu tuh penyesalannya tuh kayak, aduh coba gue ikutan, aduh siapa tahu gue keterima, ya kenapa sih gue waktu itu nggak ikutan, daripada udah ikutan tapi nggak dapet. Kalau udah ikutan nggak dapet kan kayak mau nyeselnya apa coba, kayak aduh coba gue nggak ikutan, masa kayak gitu. Nggak, kita pasti lebih nyesel kalau yang kita nggak ketahui bakal dapet apa enggak, daripada kita udah nyoba dan nggak dapet. Itu masih bisa ditoleransi daripada yang nggak nyoba sama sekali. Dan yang penting adalah merubah dari insecure menjadi bersyukur. Kok bersyukur sih? Bersyukur, kurang R ya. Jadi jangan sampai insecure ya teman-teman. Harus tetap bersyukur. Karena walaupun kita nggak terima SNMPTN, mungkin masih ada hal yang baik yang kita punya. Jangan minder sama teman-teman yang udah keterima. Mungkin memang jalannya bukan di sana, tapi kita lewat mandiri, lewat SBM, lewat UTBK. Jadi tetap semangat, dan kalau mau nanya-nanya bisa sharing yuk, mulai aja. Udah kelamaan nggak aku ngomongnya, Kak? Enggak kok, kan semua yang di-sharingin sama Kak Zulhilmi itu sangat bermanfaat gitu loh untuk teman-teman semua. Kebanyakan recehnya padahal. Karena terlalu sering lihat receh nih Kak Zulhilmi. Iya, ke otaknya jadi isinya receh. Ini ada pertanyaan juga dari Pramesti. Untuk teman-teman yang mau tanya juga boleh loh, kalau mau tanya langsung nggak harus lewat
chat gitu, jadi bisa interaksi langsung sama Kak Zulhilmi. Oke, ini mungkin pertanyaan dari Pramesti ini juga mewakili pertanyaan teman-teman semua, cara belajar yang efektif tuh kayak gimana nih? Versi Kak Zulhilmi. Kalau dulu aku yang efektif itu adalah sering latihan soal. Jadi riset membuktikan kalau kita nyobain latihan soal itu tuh trying to recall. Jadi otak itu bakal lebih terstimulasi untuk mencari jawabannya. Jadinya sekalinya tahu salah itu bakal gue salah. Berarti jawaban besoknya tuh bukan ini. Dia bakal lebih ingat. Terus kalau dia benar pun juga gitu. Gue benar berarti emang jawabannya ini. Terus latihan soal bisa terus di set per hari berapa soal, dikasih jadwal sesuai kemampuan masing-masing. Temanku ada tuh yang sehari belajar sampai 300 soal. Aku kayak, itu lu nggak makan apa nggak minum gimana? Kayak sesuai kebatasan masing-masing aja. Kalau aku dulu 100 soal aja udah pegel. Terus kayak selain latihan, cobain ini bikin mind map. Kalau aku sih dulu bikin mind map tentang pelajarannya. Misalnya bentar, aku masih ada nggak ya? Oke, sambil Kak Zulhilmi cari nih mind map-nya, teman-teman yang mau tanya boleh ditulis di kolom komen atau langsung open mic aja. Seru nih, mungkin mau tanya nanti bisa ngobrol langsung sama Kak Zulhilmi, mumpung ketemu gitu, walaupun secara virtual. Runi di mana rumahnya? Oh, di Rembang. Oke. Oke, Kak Zulhilmi sudah kembali. Maaf. Nyari catatan SMA hilang, tapi adanya catatan kuliah. Jadi aku bikin catatan gitu sesuai yang udah aku pelajari. Jadi misalnya aku pelajar ini, terus aku rewrite atau bikin summary atau bikin ringkasan dari pelajaran tersebut. Nah, dari udah nulis banyak itu, jadi nanti ada namanya orang yang punya photographic memory. Jadi dia tahu bisa hafal dengan melihat. Jadi kalau kita udah bikin kita kalau nge-rewrite itu pasti kita mikir dalam artian kita nggak cuma nyalin doang, tapi kita mencoba paraphrase atau mengganti menulis sendiri tuh kayak kita tuh mikir apa yang mau kita tulis. Jadi jangan cuma copy paste. Nah, jadi kalau kita udah kayak gitu tuh otaknya tuh bakal lebih meninggalkan beberapa memorinya terhadap materi tersebut. Jadi lebih gampang ingetnya. Pun kalau kita lupa, pasti nanti misalnya lagi ngerjain soal, terus lagi ketemu soal tentang rumus fisika atau apa gitu, terus kayak ini gue tahu rumusnya, tapi gue lupa, langsung dibuka tuh catatannya, oh iya ini, jadi gampang ingetnya. Next time itu udah berulang 3 kali, pasti udah gue nggak usah butuh catatannya, udah apal sendiri di luar kepala. Jadi buat contek dikit awal-awal tuh nggak apa-apa, tapi nanti bakal sering berjalannya waktu, lebih sering mengerjain soal, pasti jadi lebih sering untuk hafal akan rumus atau cara ngerjain tersebut. Sama kayak ngerjain soal MTK yang ada metode banyak banget gitu kan. Semakin sering kita ngerjain, pokoknya pasti otaknya tuh lebih terbiasa dan lebih otomatis gitu jadi ngerjainnya. Bahkan ada yang cuma lihat soal udah tahu jawabannya apa gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi memang kalau kita belajar ditulis itu kita jadi lebih ingat gitu. Mungkin aku juga ada sharing sedikit. Dulu kan aku juga harus belajarnya tuh harus kutulis gitu. Dan aku tuh susah banget matematika, aku lemah banget gitu kan. Jadi karena banyak banget rumus gitu. Dan untuk teman-teman yang juga nggak suka rumus atau apapun itu, mungkin jadi kalau aku kan kutulis nih rumusnya, aku taruh di sticky notes, terus aku taruh di lemari, di pintu kamar, jadi dimanapun tuh aku tempel gitu. Jadi ketika aku lagi mau ganti baju nih, aku baca kayak gitu. Aku lagi mau keluar kamar, aku baca kayak gitu. Jadi itu bener kata Kak Zulhilmi tadi, jadi recall memory gitu sih.
Gitu, jadi mungkin Selain teman-teman juga bisa kayak gitu. selain recall dari tulisan, recall dengan audio apa verbal juga tuh penting loh Kak. Jadi kalau kita diskusi sama teman, misalnya ngobrolin pelajaran sama teman, yang ini soalnya gimana sih gitu. Terus kamu bisa ngejelasin materi tersebut, itu tuh nilainya plus banget. Recall-nya lewat, tadi kan recall lewat tulisan ya, ini recall lewat omongan, dengan kamu bisa menjelaskan suatu materi atau soal, itu tuh berarti kamu udah menguasai hal tersebut. Itu juga buat otaknya buat nginget memori itu lebih tinggi banget kalau udah bisa ngajarin orang lain. Jadi cara efektif untuk bisa belajar yang bagus adalah kita bisa mengajari orang lain. Itu sih yang paling penting. Oke, jadi sebenarnya sharing tuh justru nggak apa-apa ya Kak, karena kan bisa bikin recall memory dan bisa memperdalam ilmu. Kadang tuh dulu aku juga sempat ngerasa, aduh kayaknya takut deh kalau mau ngajarin temen, ntar temennya lebih jago nih dari kita gitu. Padahal sebenarnya kayak gitu salah ya Kak, maksudnya justru itu bisa recall memory juga, bisa kita lebih memperdalam apa yang kita punya gitu ya. Nih, kamu misalnya teman kamu nih, kamu ngajarin teman tuh kamu udah lebih pintar dari dia justru. Jangan takut dia lebih pintar. Dia lebih pintar kalau dia ngajarin teman yang lain gitu. Tapi kalau dia ngajarin teman yang lain kan kamu udah ngajarin yang lain juga. Jadi kamu lebih naik lagi di atas dia sebenarnya. Betul. Gitu teman-teman. Jadi nggak apa sharing gitu, bisa recall memory dari berbagai macam bentuk, bisa lisan dan juga tulisan. Begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Nezra. Cara menyeimbangkan waktu untuk kegiatan organisasi dan akademis gimana Kak? Ini sulit tapi seru. Intinya ya dalam sehari kan ada 24/7. Gimana kita wise-nya untuk mengalokasikan 24/7 itu menjadi lebih produktif, seproduktif mungkin. Misalnya kita udah kuliah dari jam 8 pagi atau udah belajar dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu kan kita udah spend time 8 jam tuh. 7 jam lah dikurang istirahat, 7 jam buat akademis. Ya udah kalau mau organisasi, kita ngasih spare time misalnya 3 jam dari hari kita itu. 3 berarti dari jam 4 sampai jam 5 bisa rapat, atau jam habis itu jam 5 sampai jam 7 bisa ngerjain tugas-tugas organisasinya. Ya udah tuh 3 jam kan, sisanya jam 7 istirahat atau masih mau belajar lagi silakan. Itu satu. Bisa juga dia misalnya weekdays belajar full, weekend baru mulai organisasi, itu juga bisa. Atau sejam sehari buat ngurusin kepanitiaannya, terus weekendnya lebih full lagi gitu. Bisa juga. Tapi intinya ya kamu harus tahu boundaries antara kapan kamu harus belajar dan kapan harus kamu mau untuk allocate yourself buat organisasi. Dan rata-rata nih ya, kalau kita udah sebenarnya bisa-bisa aja dua-duanya, cuman ya paling ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu apa adalah ya waktu tidur, waktu dengan bermain, waktu me time dalam artian kayak nonton Netflix atau apanya yang atau kayak main sama kucing, hobi-hobi sendiri, itu yang mungkin yang bisa dikorbankan untuk mengganti dengan organisasinya. Jangan sampai kita mengorbankan si akademisnya gitu. Akademisnya tetap dengan proporsi yang sudah kita jadwalkan tadi. Misalnya kan sehari 24, dibagi 3-nya kan 8 buat akademis, 8 lagi buat tidur, 8 lagi mungkin ya tadi buat mau organisasi atau gimana. Terus ya tadi kalau kita mau dua-duanya jalan, pasti ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan biasanya yang tersier. Tersier itu apa ya, tadi main-main sama teman, nongki-nongki. Zaman sekarang nongki-nongki udah nggak bisa juga sih ya. Terus sama itu paling weekday sama weekendnya. Biasanya kan kalau orang weekend ngapain sih gitu kan, orang biasa istirahat kan ya, paling ya kalau memang mau organisasi ya waktu istirahatnya itu yang dipakai gitu. Cukup menjawab nggak? Oh iya Kak, boleh minta tolong untuk stop sharing nggak? Jadi biar Kak Zulhimi terlihat jelas oleh teman-teman. Oh, aku dari tadi nggak tahu. Maaf. Oke, apakah sudah menjawab Inezra apa yang
Kak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh loh ngobrol langsung. Kak Zulilmi, kapan lagi? Ini kalau lebih dari jam 11 nggak apa-apa nggak, Kak? Gimana Kak Apa Andre? apa ada jadwal lagi? Nggak apa-apa, aman Kak. Oh ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Dulu Kak Zulhilmi ngerasa sedihnya, down-nya gitu berapa hari Kak? Kayak maksudnya menurut Kakak wajar nih sedih hari, 2 hari kayak gitu atau gimana? Aku pernah ngerasa down sampai parah banget, tapi bukan di SNMPTN. Gimana tuh? Nggak apa-apa Kak, Kayak maksudnya berapa hari down-nya, terus gimana cara ngebangkitin lagi tuh, apa motivasi yang bikin kayak gue harus bangkit deh gitu. dulu aku sampai 3 bulan sih pernah. Lumayan ya Kak. Lumayan. Itu kayak the lowest moment of my life menurutku. Yang mana aku bilang pasti semua orang punya hal itu. Yang aku bilang nggak cuma pas SNMPTN, ke depannya pasti masih ada lagi yang setiap orang dan punya kapasitasnya masing-masing gitu. Aku dulu sampai sampai ini nggak mau berinteraksi sama teman, kayak kayak aku kan orangnya cukup ekstrovert ya, suka banget berinteraksi sama orang lain. Tapi waktu itu sempat sampai kayak pendiam, jadi kayak sampai kayak kalau pulang kuliah langsung ya cabut aja ke rumah, nggak mau disapa sama orang lain gitu. Itu sampai sebulan lebih, ada sih sebulan lebih. Dan cukup daunnya tuh ya sampai tadi. Terus kalau biasanya ngepost di Instagram yang kayak happy ini kayak agak gloomy gitu, kayak sok indie gitu. So indie. Sambil minum kopi nggak? Minum kopi Ya, senja, baca ngopi-ngopi puisi gitu. Ya, iya, kayak yang agak-agak senja-senja gitu kan. Terus bisa recover lagi itu time heals. Time heals sih yang penting. Seiring berjalannya waktu, semua luka-luka itu akan sembuh sendirinya. Gak usah diapa-apain, gak usah yang mungkin beberapa orang butuh sampai ke psikolog. Oh ya, aku dulu ke psikolog juga sih, sempat ke psikolog loh aku buat konsultasi. Kayak aku ngerasa worthless, ngerasa nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada apa ya, nggak berkualitas, kayak sangatlah rendah daripada orang lain, selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, yang mana itu salah, sangatlah salah. Harusnya kita tuh benar-benar fokus ke yang apa yang kita kejar. Orang lain biarin aja udah sukses kemana-mana. Emang kita sesuai sama visi kita? Kita punya visi nggak? Visi kita mau kemana? Kita harus fokus ke visi kita, bukan visi orang lain. Biarin aja orang lain keterima undangan di mana. Emang kita mau jurusan itu? Kan belum tentu sama. Dan banyak banget teman-temanku yang dulu pengen banget SNMPTN undangan, terus nggak dapet. Jadi dulu temanku ada yang dia jago banget gambar, terus dia daftar ke FSRD ITB, tapi nggak keterima. Padahal dia ngerasa portofolio dia tuh udah bagus banget gitu. Dan menurutku dia juga layak sebenarnya, karena dia emang anaknya artsy banget gitu. Tapi nggak keterima. Terus keterimanya malah di sastra Inggris, di SBMPTN kalau salah ya. Iya. Nah, padahal tuh tidak sesuai dengan ini dia, tapi masih bisa lah, oke lah. Terus pas lulus kuliah, dia kerjanya tetap tetap sukses. Dia kerja di Shopee, buat graphic designernya gitu. Oh wow. Jadi kayak doesn't change anything, jadi tetap masih banyak banget jalannya. Orang-orang pada sukses juga ujungnya kalau kita benar-benar bisa menekuni apa yang kita suka, apa yang kita inginkan. Dan banyak juga banget yang nggak keterima tahun ini, nyobain tahun depan baru keterima, gap year kan namanya ya. Itu banyak banget juga. Kayak aku seangkatan sama temenku yang dia sebenarnya setahun yang lalu tuh ada yang udah kuliah di jurusan lain, atau ada yang nganggur setahun buat mempersiapkan diri. Bahkan dulu ada anak random gitu di Instagram follow aku, dia bilang, "Kak, makasih ya udah ini aku akhirnya keterima." Yang awalnya dia udah
2 tahun nggak keterima, 2 tahun apa setahun ya dia nganggur, akhirnya dia keterima juga gitu. Pokoknya banyak banget jalannya, dan wajar untuk merasa down, wajar banget. Tadi ada beberapa sih yang bilang ya, down banget Kak kemarin. Coba dong yang bilang down tuh keluhkan, keluarkan ininya, keluh kesahnya, downnya tuh gimana, merasa apa. Udah keluar nih kayaknya dari ini. Oh, udah cabut ya? Ya, dia udah keluar dari Zoom meeting kita. Betul. Iya, jadi nggak apa-apa down selama yang menurutku yang wajar tuh seminggu udah maksimal sih harusnya ya. Kalau lebih dari seminggu mungkin cari bantuan dari teman-temannya, curhat, mendengarkan opini temannya, biar memberikan perspektif yang baru, biar nggak ngerasa diri kita tuh tidak sehina itu, kita masih bisa mendapatkan peluang dari yang lain. Berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan, sering-sering berdoa, pasti Allah akan dengerin apa yang kita mau, dan apa yang terbaik dari Allah tuh pasti diberikannya ke kita. Maksudnya kalau kita nggak keterima di SNMPTN, mungkin itu bukan jalan hidup kita. Mungkin memang kita tidak lewat situ suksesnya, tapi lewat yang lain gitu. Jadi memang maksudnya banyak banget gitu loh jalan untuk menuju apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, dan emang ngebandingin diri sama orang lain tuh hal yang salah gitu, karena tiap orang punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing, yang penting tetap berusaha terus aja gitu kalau kata Kak Zulhilmi mah. Oke, ini pertanyaan lagi Kak, yang mungkin ini jarang dibahas juga ya, tentang yang UP, kalau jalur internasional itu gimana Kak? Iya, jadi itu daftar dulu, ada biaya administrasinya cukup lumayan ya. Aku tuh sih tadi kemarin baru lihat buat registrasi daftarnya tuh 2 juta apa ya. Terus nanti tesnya tuh ada banyak macamnya juga. Tesnya ada selain tes TPA, psikotes tuh ada tes, ada wawancara, ada MMPI itu tes kepribadian. Jadi ntar ada kayak semacam 567 soal, bilang yes or no tentang pernyataan gitu, misalnya aku sering menangis, aku mudah tertawa dengan orang lain, aku saat kecil pernah mencuri gitu, kayak banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang kepribadian gitu. Terus ada lagi tentang situational judgment test, itu juga tentang decision making gitu, buat kamu ada kayak narasi, terus kayak kamu pilih apa yang akan kamu lakukan terhadap kasus tersebut. Kayak, terus abis itu sama yang biasa sih, matematika, fisika, kimia, biologi gitu. Yang bedanya itu tadi ada yang wawancara, tes kepribadian, sama situational judgment test. Nanti sama tes TOEFL ya, sama tes TOEFL juga penting tuh, karena internasional jadi harus TOEFL-nya bagus, di atas 500 deh kayaknya, apa 550 gitu. Ya udah sih, kalau semua dari dari berbagai komponen ujian tersebut memang memang di atas nilai yang bagus, ya insya Allah keterima gitu. Terus dia ada beberapa gelombang, ada gelombang pertama tuh kalau nggak salah sebelum UN apa sebelum SBMPTN gitu, gelombang keduanya setelah SBMPTN. Dulu aku ikut gelombang 2-nya gitu. Bahkan kalau sekarang ada sampai 3 kayaknya. Oh, ada sampai 3 ya? 3. Iya, tuh ada, mungkin setelah ujian mandiri masih dibuka lagi. Iya, masih banyak, berarti emang banyak banget kesempatannya ya Kak ya. Dan temanku tuh ada yang udah ikut gelombang 1, nggak keterima di gelombang 2, atau udah, bahkan ada temanku yang dia ditolak 9 kali, bayangin Kak, 9 kali. Dia emang mau masuk FK juga, dia ikut gelombang 1 UGM internasional nggak dapat, gelombang 2 UGM internasional nggak dapat, terus UM dia nggak dapat, SBMPTN, SNMPTN semua nggak dapat. Terus dia nyobain bareng aku juga tuh di Undi, Unbrau, Unair, bahkan dia sampai
aku udah keterima pun dia masih belum keterima nih. Dia masih berjuang. Dia sampai akhirnya ikut dulu ada namanya ujian mandiri bersama UMB ya. Masih ada nggak sih zaman sekarang? Jadi kayak ujian mandiri. Udah gak ada ya. Jadi semacam banyak banget ujian mandiri barengan tapi buat universitas-universitas yang lain. Dia sampai ikutan itu dan itu dia akhirnya dapat di mana ya? Pokoknya dia udah 9 kalinya ditolak, akhirnya dia baru dapat di Udayana di Bali. Terus pas udah selesai 6 tahun kuliah, ya sama aja bareng aku juga ininya kerjanya. Jadi ya nggak bukan berarti dia telat masuk undangannya, telat dulu nggak keterima di banyak tempat, tapi dia nggak sukses. Ujungnya dia sukses juga, kita bareng-bareng. Bahkan iya, jadi kita dia sekarang di rumah sakit Cilegon, aku di Bogor di tempatinnya gitu. Jadi kayak sangatlah banyak banget jalur-jalur yang lain gitu. Ada aja orang yang nggak keterima 9 kali, ada juga yang nggak keterima lebih dari 9 kali, sampai ngulang tahun depannya itu banyak banget. Dan it's fine as long as you can masih siap untuk semangat untuk berjuang lagi. Betul, karena emang yang paling penting semangat, terus berjuang, jangan patah semangat gitu, yang kayak tadi temennya Kak Zulhilmi sampai 9 kali, itu kan berarti dia tetap semangat, tetap mau mencoba, tetap belajar, berusaha. Sempat down juga sih dia. Dan itu emang wajar down juga. Tapi ya itu tadi, setelah dia down, dia masih bisa fokus buat ngejar lagi gitu. Betul. Karena kalau kita mau down terus, kapan kita mau bangkitnya gitu ya. Pada saat itu aku juga waktu nggak lolos SNMPTN, aku juga nangis banget. Parah, nangisnya lebay gitu, nangis Bombay. Terus kayak, terus mamaku bilangnya, kamu kalau mau nangis terus kapan belajar ya? Terus aku mikir kayak, iya bener juga ya gitu. Akhirnya kayak, ya udah deh belajar gitu, nggak jadi nangis. Udah deh berhenti nangisnya gitu. Berapa lama Kak nangisnya Kak? Nangisnya nggak nyampe sehari, cuma berapa jam. Dan gara-gara mamaku ngomong kayak gitu, kapan belajar ya gitu, jadi kayak bener juga ya gitu. Jadi kayak udah deh nggak jadi nangis deh gitu. Bagus, berarti masih ada mamanya yang masih menegur dengan ini ya, dengan baiknya ya. Masih ada yang ngingetin untuk nggak terjebak dalam kenangisan. Nangis Bombay. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman, mungkin boleh kalau mau open mic ataupun di kolom chat. Sebelum Kak Zulhilmi harus melanjutkan aktivitasnya kembali gitu. Ini ada juga yang baru join nih, Wafa Awani Satria. Halo, ada yang pengen ditanya nggak? Oke, rata-rata dulu berapa? Rata-rata apa nih nilai? Rata-rata apa ya? Iya, rata-rata apa nih? Nilai rapot tuh tadi kayaknya 8, berapa gitu, ya nggak sih Kak? 8,64 kalau nggak salah. Nilai apa, Say? Untuk UTBK? Oh, kita nggak ada. Iya, jadi sistemnya kita tuh udah beda gitu loh, nggak pakai nilainya, kan Kak? Iya, dulu kita bahkan nggak dikasih tahu nilainya gitu. Jadi kalau di Kak Zulhilmi dan aku tuh, kita tuh tes dulu gitu loh, tes, terus langsung masuk nggak di N1, 2, 3 gitu. Oh, zaman sekarang mereka tahu nilainya, terus mereka bisa menyoncokin. Itu ya. lebih enak lagi. Itu udah lebih bisa mensiasati gitu. Tapi itu tricky loh Kak. Masa? Itu tricky sebenarnya menurut aku. Coba iya, karena jadi menurut ini adik aku udah SNMPTN, ikut SBMPTN yang baru tahun berapa ya yang udah ada nilainya. Dia udah tahu nilainya nih. Tapi dia jadi kayak, duh, angka segini masuk nggak ya UGM? Gitu loh. Jadi kayak ragu. Udah deh, aku daftar dengan nilai segini, kayaknya aku nggak keterima di UGM. Udah deh, aku daftar di tempat lain aja kayak gitu. Setelah dia daftar di tempat lain, ada nilai temennya yang di UGM itu bahkan lebih rendah dari nilainya. Jadi itu tricky loh Kak sebenarnya. jadi bikin orang nggak pede duluan ya. Iya sebenarnya loh. Iya. Sayang banget. Kalau menurutku ya, kan 3 pilihan, masih ada 3 pilihan kan? Masih ada 3 pilihan. Nah, kalau gitu, pilihan pertama tetap ini aja sesuai mimpi. Seidealis mungkin, yang tidak mungkin dapat pun nggak apa-apa, masukin aja pilihan pertama. Jadi itu kayak kehokian, hanyalah kehokian yang bisa membuat kita masuk ke dalam pilihan pertama. Jadi kayak
nggak tahu diri aja dulu gitu. Nah, baru pilihan kedua serealistis mungkin. Mungkin yang ini sesuai, oh nilai gue segini, cocoknya masuk sini gitu. Yang tadi mungkin sesuai menyesuaikan sama nilai. Nah, yang ketiga tuh di bawah nilai kita, cadangan. Jadi kayak kalau amit-amit nggak dapet pilihan kedua, gue masih aman nih, masih bisa keterima, masih bisa kuliah tahun ini dengan posisi yang lebih di bawah gitu. Jadi tiga-tiganya ini harusnya disesuaikan sesuai impian, realistis, dan cadangan gitu. Tapi nggak tahu ya masih ada 3 pilihan apa enggak ya? Kayaknya masih deh, kayaknya masih sih. Masih nggak sih Pramesi? Gitu ya, jadi untuk di Kak Zulhilmi dan aku juga belum ada nilai kayak gitu, jadi kita nggak tahu nilainya, tapi itu tadi tips. Oh, sekarang 2 pilihannya kata Inezra. Oh, jadi ya cuman impian sama cadangan doang dong. Ya sulit ya kalau cuma. Tapi sebenarnya bener loh kata Zulhilmi tadi yang quote terakhir, maksudnya jangan takut untuk kalau ketika kita udah mencoba, at least kita tahu oh ternyata kita nggak masuk di sini, daripada kita nggak pernah mencoba, kita akan kayak jangan-jangan gue harusnya masuk ya di sebelumnya, jangan-jangan aduh harusnya coba. Nah kayak gitu itu tuh nyeselnya akan lebih besar gitu loh daripada kayak kita tahu oh ternyata emang kita nggak mampu kayak gitu. Karena balik lagi kata Kak Zulhilmi tadi bakalan banyak jalan gitu untuk apa yang kita impikan. Mungkin nggak keterima di sini SBMPTN pas aja ujian mandiri gitu. Jadi lebih baik coba dulu. Betul banget Kak Depi, setuju. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke deh, kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari Kak Zulhilmi ada closing statement. Yalah, closing statement keren banget Kak. Buat nyemangatin temen-temen nih. Buat teman-teman yang nggak keterima atau yang takut nggak keterima, tenang aja, pasti Tuhan punya rencana lain dari teman-teman semua. Nggak mungkin selamanya gagal, pasti akan ada ujungnya selama kita masih siap untuk bangkit dan mencoba dari apapun peluang yang ada. Tetap belajar, tetap fokus dengan menggapai cita-cita kita. Jangan cuman karena satu kalimat mohon maaf Anda belum bisa mendapatkan di undangan ini. Jadi kayak itu merusak segalanya, jangan. Banyak, kita harus kuat, kita harus bisa fokus untuk daftar di yang lain, karena insya Allah pasti ada yang nyangkut kalau kita daftar di banyak tempat. Semakin banyak mancing ikan, makin banyak yang nyantol ikannya. Gitu aja sih, sama aja sih, ada tadi doang sih. Ya, oke, thank you banget nih Kak udah mau sharing-sharing sama kita, sama teman-teman di sini, dan juga udah mau diganggu weekend-nya. Gitu, jadi mungkin bisa, nanti Kakak kalau hari ini pasti sibuk apa Kak hari ini? Bikin soal, terus buat bimbel itu, terus ngedit. Aku lagi banyak ini sih, bikin video-video gitu. Ya gitu deh, kebanyakan pakai laptop sih. Luar biasa. Mantap Kak, weekend tetap produktif. Kalau gitu selamat melanjutkan aktivitas Kak. Aku kembalikan ke Kak Andre.